hasil sendiri bos cetan kita. Nah, udah kayak kaca tuh. Oh, ini setelah dipoles hasilnya kayak kaca, nggak ada kulit jeruk bos. Yang ini baru diamplas, belum dipoles, masih kusam, biarkan kusam. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, mantap gak tuh? Nah, nih kita liatin after dan before. Nah, before, after, udah kayak kaca bos. Modal sedikit, cuman capeknya aja lumayan. Udah kayak kaca tuh, nggak ada lecet, mulus, dempulan rapi, cetan mulus. Tuas ini di sini untuk neken switch on off-nya ya. Di bawahnya ini kan cuma 2 keping ini dan dia tipis sekali, jadi suka goyang-goyang gitu loh, nggak kuat. Nah, ini kalau yang full modif ini tuasnya saya perkuat dengan ini saya cor gini nih pakai hot gun. Intinya kalau dia diisi kan dia nggak goyang-goyang. Ini udah mantap sekali. Jadi waktu dia neken itu dia nggak akan bergoyang sehingga lebih mantap. Ini yang pertama. Nah sekarang ini kepala gun. Ini saluran cat. Ini saluran udara. Udara harus dibagi ke depan dan sebagian harus dibuang ke bawah ke sini. Nah masalahnya ini lubang di depannya gede tapi ujungnya kecil, jadi ini nggak bisa tembus. Nah supaya bisa tembus maka dia harus dibor, masih pakai bor yang agak panjang dan bornya harus yang pakai tajam ya, bor agak bagusan. Ini ukuran 3,5 mili, ini punya saya 3,5 mili ya. Jadi lubang ini bisa maksimalnya 4 mili, bisa 3,5 mili, minimal 3 mili lah. Dibor ya sampai tembus. Tuh ya, tembus. Supaya kalau pada saat kita kerja, nanti ini ada kotor-kotoran. Masuk cat, apa segala macam masuk cat ya. Nah, saat kita ngebersihinnya gimana? Kebersihinnya itu ya kita colok-colok aja, kita colok-colok, colok sampai tembus. Nah, kalau tes tembus, otomatis kotor-kotorannya itu kedorong. Nanti kotorannya keluar di sini tinggal dibersihin. Nah, kalau aslinya itu dia lubangnya di sini kecil sekali, jadi itu nggak bisa tembus. Jadi kalau kita ini ada kotoran, kita dorong, malah dia mampet di sini, nyumbet. Makin didorong makin mampet. Kalau cat air gampang, kalau cat minyak makin keras susah. Kalau dia udah keras sekali udah susah. Makanya itulah sering terjadi ada teman-teman yang bilang udah habis ngecat terus udah dibersihin, katanya kan udah dibersihin, terus nanti waktu mau dipakai lagi, om kok catnya nggak mau naik, kok catnya nggak keluar, mesinnya hidup nggak hidup, mesinnya anginnya keluar tapi kok catnya nggak mau naik, nggak mau keluar, kenapa ya om? Nah bingung kan gitu loh. Ini salah satu penyebabnya, ini salah satu ya, ini baru salah satu. Nah, salah keduanya adalah ini ya, ini pipa hisap. Jadi kan kita udah tahu angin keluar dari sini ya, angin keluar, tapi dia kan ditutup begini, nih kan ditutup, ya kan, ditutup oleh seal ini gitu loh. Nah anginnya keluar dari mana? Keluarnya dari sini nih, di sini ada satu lubang kecil di sini nih. Nah ini dia, nih, kelihatan nggak? Keluarnya dari sini, lubang ini sangat kecil sekali. Lubang ini dari mana anginnya? Anginnya itu dari sini nih, dari celah ini ya, dari celah ini, mangkokan ini anginnya masuk, keluarlah di sini satu. Terus solusinya gimana? Solusinya nih harus dibikin lubang banyak, tapi bagi yang tidak menguasai teknis dan peralatannya nggak memadai, jika melakukan ini maka resiko ditanggung sendiri. Karena ini kalau salah ngebor terus bablasan kena ininya, pipanya,
pipanya ini bocor. Kalau pipa ini bocor, pipa ini nggak bisa ngisep cat. Cat nggak bisa naik. Kenapa? Karena bocor. Jadi pipa ini harus kedap. Nggak boleh bocor. Caranya ngecek gampang. Ini tutup, ini tiup. Atau ini ditutup, ini ditiup. Kalau dia nggak keluar angin, ya sudah, ini bagus. Kalau ini kita tiup, ini kita tutup, ini kita tiup, terus anginnya masih keluar angin gitu ya. Ini bocor. Bocor bisa dari mana? Bisa dari tadi kalau kita salah bolongin ini tembus, atau bisa juga, ya ini saya ngomong terang-terangan. Ada juga kejadian yang dari salah produksi karena ini adalah cetakan. Pipa ini cetakan, ini ada sambungannya nih. Biasanya di daerah-daerah sini ya, itu saya pernah nemukan dia retak di sininya. Jadi bocor halus istilahnya. Bocor tuh nggak perlu gede-gede, bocor halus aja udah bocor namanya. Jadi ini cat nggak bisa naik. Nah, kalau untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang paling gampang nih saya ajarin rahasianya. Ini bisa dibuka ya. Yang bawah dibuka, ini dicongkel. Congkel aja, congkel, nggak usah takut, congkel aja, congkel, maka ini bisa dilepas, ring ini bisa dilepas, set, lepas ya, jangan hilang, simpan aja. Ini dicopot nih. Nah terus gimana? Ya ini kita pakainya gini aja. Ini nanti kita bolongin gedein, simsalabim jadi begini, ya kan? Jadi seal ini gunanya untuk ngesil itu adalah ngesil mulut botol ini supaya tidak bocor angin botol ini, ya, tabung ini, supaya angin masuk ke dalam, nanti ada tekanan tinggi, cat kedorong, bisa naik ke atas ini, gitu ya, gitu. Jadi ini sebenarnya seal ini hanya untuk pinggiran ini aja, tengah nggak ada, nggak apa-apa. Tengah nggak ada, ini diplongin justru angin tadi itu, angin yang dari samping ini bisa lebih bebas, dia lebih bebas, langsung ke bawah, langsung keluar bebas tanpa hambatan. Jadi kita bikin jalan tol. Jadi caranya gampang, ini copotin aja yang tadinya begini, disulap jadi begini nih, bahan Evapon kok. Kalau teman-teman teliti ya, kita kadang-kadang bisa dapat barang ini gratisan kok pas kita beli apa, atau ada, kadang saya juga nggak tahu lah jelasnya beli apa ya, mungkin kalau beli sepatu gitu ya, di kotaknya nanti ada kayak lapisan ini, itu Evapon kayak gini. Ini saya bisa dapat begini nih, warna kuning, bagus, dia lebih tipis sedikit, ini agak lebih tebal sedikit tuh, ya kan, beda-beda tipis lah. Intinya asal dia cukup aja ya, nih segini cukup, lebih tebal dikit nggak masalah, asal jangan lebih tebalnya banyak. Asal tebal segini nggak bisa, ganjel kan. Ini untuk ini aja, keliling ini. Kalau pakai bahan lain bisa nggak? Bisa, cari sendirilah. Bisa pakai karet ban bekas. Tapi karet ban bekas itu kuat nggak ya sama thinner ya? Gitu loh. Cari yang kuat sama thinner aja lah. Mau pakai karet ban bekas bisa, pakai kulit bisa, pakai kulit tapi kulit yang bagus ya, yang rata, yang bagus gitu. Kita potong aja sini gitu loh ya. Jadi ini bisa dicopot-copot, bersihin, nggak usah ngikutin ini lagi, nggak harus yang model begini, nggak perlu, nggak harus mati seperti ini ya. Nah jadi paling gampang yang tidak beresiko adalah ini tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya tetap mau pakai ininya, tetap mau pakai yang model kayak pabrikannya kan, supaya kelihatan ini kan ori om ya kan, biar kelihatan kayak aslinya lah, ya udah pakai aja ini kan, dipasangnya gini ya, nih tag aja, tekan, nah ini pasang. Cuma nanti kan udara kehambat di sini, nah ini masih dibolong-bolongin. Kasih berapa om? Terserah, boleh kasih imbang-imbang aja lah. Kalau misalnya mau kasih 2 ya kanan kiri. Kalau mau kasih 4 ya sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Atau mau dikasih 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu loh. Gitu ya.
Pakai bor ukuran berapa? Terserah lah yang punyanya berapa. Cuman saya bilang hati-hati ya kalau pakai bor. Kalau pakai bor hati-hati. Saya lebih sarankan kalau ini jangan pakai bor, ya. Jangan pakai bor. Pakai apa? Pakai kawat aja. Ini ya. Ini kita sulap jadi kawat. Cas. Nah, ini jadi kawat nih ya. Dibakar udah panas. Udah panas colok aja. Ya. Susah benar nih fokusnya. Dibakar colok cut. Nah, lubang tembus. Lebih baik kita begini ya, dorongnya begini. Jadi supaya searah dengan pipa ini, supaya nggak nabrak pipa ini maksudnya, supaya kita tus gitu aja, tus gitu loh. Jangan begini, kalau begini takutnya kena pipanya. Ini loh pipa ini loh, kalau kena tes gitu bolong, bocor gitu loh. Terus nanti repot lagi, harus cari ininya, cari pipa yang ukuran segini. Saya ngomong jujur ya, cari ukuran yang segini pas ini agak sulit. Selang juga sulit nyarinya, pipa juga sulit. Ini ada jual. Nggak mahal-mahal amat, cuman kan repot. Ya kan repot gitu. Lebih baik yang ini tadi aja lah, copotin aja, udah bikin begini, nanti kalau nemu lagi bahan begini disimpan. Ini tinggal diciplak aja, diciplak lingkarannya, udah dibolong-bolongin. Nah, kalau punya banyak ya udahlah. Misalnya kalau pas untuk ngecat clear pakai yang ini, yang khusus untuk ngecat clear. Jadi dia kan nanti ini kotoran yang clear. Jangan untuk ngecat warna hitam nanti dipakai buat nge-clear, nanti takutnya hitam ini terkontaminasi ke clearnya gitu loh, karena ini di dalam tabung, di tabung ini gitu loh. Kan namanya kita ngecat kadang-kadang bisa aja ini udah bekas ngecat yang hitam, kita ngecat clear kan dia kocok kena terkontaminasi istilahnya gitulah. Gitu aja teman-teman ya. Ini adalah rahasia mengenai ini kepala gan dan ini hisapnya. Kalau ini semua bisa maka si kepala gan ini bisa kerja bagus sekali ya. Bagus sekali gitu loh, karena angin ini lancar, catnya lancar, keluarnya juga lancar, terus tadi di air capnya juga udah lancar, bagus, nozzle-nya bagus, udah semuanya bagus dah. Tinggal nanti mesin itu ditambal. Saya sudah pernah di YouTube udah pernah kita jelasin.